Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang ustadz di video berikut lagi-lagi mencoba membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dengan mengutip beberapa ayat Alkitab. Dan sebenarnya dari apa yang dia sampaikan, kita boleh lihat bahwa ustadz ini tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita simak apa yang beliau sampaikan di video berikut, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ini adalah peninggalan manuskrip yang menjelaskan tentang itu, walaupun ada yang bilang ini dirubah-rubah, tapi jejaknya sampai sekarang itu masih kita bisa ketahui itu. Mbak buka Markus pasal 11 ayat 12. Siapa Yesus itu yang sebenarnya? Permisi. Yesus mengetuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Iya. Yesus merasa lapar. Stop dulu. Konteks di Bible di sini diajarkan bahwa Yesus sebagai Tuhan. Coba minta tolong Mbak rubah kata Yesus menjadi kata Tuhan, coba. Keesokan harinya, sesudah Tuhan dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Tuhan merasa lapar. Iya. Apakah matching tidak Tuhan dengan sifat lapar? Matching tidak? Tidak. Tidak, karena itu muhal. Muhal itu adalah bertentangan dengan sifat ketuhanan. Lanjut. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Stop dulu. Dari jauh Yesus beserta murid-muridnya melihat, oh di sana ada pohon ara. Di sana sepertinya pohon ara itu berbuah lebat, banyak daunnya. Ayo kita hampiri ke sana. Yesus beserta murid-muridnya maju ke depan, menyongsong itu pohon. Lanjut. Tetapi waktu ia tiba-tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Begitu nyampe di sana, Yesus beserta murid-muridnya ternyata di sana, oh ternyata pohon tidak ada buahnya. Pohon itu kosong, tidak berbuah. Berarti Yesus tidak maha tahu. Harusnya kalau Yesus maha tahu, dia dari depan, dari jauhan, stop dulu. Di sana tidak ada buahnya. Ya. Dia maha tahu. Ternyata, tapi enggak. Yesus begitu nyampe di depan pohon itu, ternyata tidak ada buahnya. Begitu. Terus lanjut. Sebab memang bukan musim buah ara. Yesus ternyata lupa. Ternyata pada hari itu, oh iya, ini bukan musim buah ara. Jadi tadi pertama lapar, iya. Yang kedua tidak maha tahu, iya. Yang ketiga adalah dia lupa. Apakah benar kalau Tuhan lupa? Tidak. Jadi bahkan soal musim buah ara saja Yesus lupa. Lanjut. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Tulisannya kecil-kecil ya. Iya. Jadi Yesus begitu tahu seperti itu, akhirnya Yesus marah-marah dan mengutuk pohon ara. Hai pohon, dasar engkau, sudah kau tidak usah berbuah selama-lamanya. Jadi Yesus marah. Yang terakhir ini adalah muhal juga, sifat muhal Tuhan. Karena apa? Yesus seandainya itu Tuhan, Yesus bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Hai pohon, engkau kan tidak berbuah. Berbuahlah hai pohon. Celing. Sehingga pohon itu bisa berbuah. Nah, Bible ini ingin menyatakan bahwa secara jujur, tegas, lugas, bahwasannya Yesus itu adalah manusia biasa. Dia adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang soleh. Dia adalah nabi dan rasul, beserta dia punya murid-murid di situ. Dia bukan Tuhan. Ini Bible ini sedang menyampaikan sesuatu yang kejujuran. Clear ya? Ada pertanyaan sebelumnya? Baik, salam Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ipung Atria di video tadi.
dia membahas beberapa ayat Alkitab dan mencoba menafsirkannya sesuka hatinya. Padahal Ipung Atriani ini tidak mengerti konteks Alkitab, tidak mengerti konteks apa yang sedang dia bahas, sehingga dia ngawur membahas Alkitab. Ya, dia mencoba membuktikan Yesus bukan Tuhan dengan mengambil beberapa ayat dalam Markus 11, di mana ayat ini berbicara tentang Yesus mengutuk pohon ara. Nah, saudara dalam Tuhan, perlu saya jelaskan, ya, konteksnya Yesus sedang mengajar murid-muridnya, ya. Yesus sedang memberikan mereka pemahaman tentang iman, ya. Dan saudara dalam Tuhan, ya, pohon ara merupakan contoh kehidupan orang Israel di zaman itu. Ya, kita tahu bahwa orang Israel itu adalah orang yang paham dan mengerti hukum Musa. Ya, mereka paham tentang hukum Taurat. Tapi saudaraku dalam Tuhan, ya, mereka tidak punya iman kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa bagaimanapun orang mengerti tentang Alkitab, tentang hukum Tuhan, tentang hukum Taurat, kalau tidak punya iman, maka tidak ada gunanya bagi Tuhan. Ya, pohon ara punya daun yang lebat, sangat subur. Seperti begitulah kehidupan bangsa Israel waktu itu. Mereka punya hukum Taurat, mereka mengerti Taurat, tapi tidak punya buah. Ya, mereka tidak punya iman, saudara dalam Tuhan. Ya, jadi konteks ayat ini adalah Yesus sedang mengajar murid-muridnya, ya, bagaimana orang percaya kepadanya, beriman kepadanya. Ya, bagaimana orang percaya harus punya iman sebagai buah dari keselamatan mereka yang telah diberikan oleh Tuhan. Ya. Yesus mengajarkan bahwa orang yang tidak menghasilkan buah, maka tidak ada gunanya bagi Tuhan, gitu loh. Ya. Jadi ayat yang sedang dibahas oleh Ipung Atria ini tidak sedang berbicara tentang Yesus bukan Tuhan. Ya, konteksnya bukan ke sana. Jadi Ipung Atria sangat salah menafsirkan ayat ini, tidak sesuai, saudaraku dalam Tuhan. Ya. Makanya saya sering sampaikan, ya, kalau kemudian, ya, tidak mengerti Alkitab, mendingan tidak usah bicara Alkitab, mendingan bicarakan agamamu, bicarakan kitabmu, gitu loh. Kalau kalian tidak mengerti kitab kalian, ya, pelajari kitabmu sehingga kamu bisa bicara tentang itu. Jangan kemudian sibuk, ya, kalian sibuk membahas Alkitab tetapi pembahasannya sangat salah. Ya. Sebenarnya bukan hanya Ipung Atria ini, ya, banyak, misalnya Juma, ya, Ustadz Kainama dan beberapa lainnya yang suka sekali membahas ayat-ayat Alkitab. Tapi pembahasan mereka selalu ngawur, tidak sesuai. Makanya selalu saya katakan bahwa alangkah lebih baiknya kalau Ipung Atrian dan teman-temannya yang selama ini suka bahas Alkitab berhenti membahas Alkitab. Supaya apa? Supaya tidak menyesatkan pendengarnya, ya. Karena ketika mereka bahas Alkitab lalu pembahasan mereka salah, maka saya katakan, ya, secara tidak sadar mereka sudah menyesatkan pendengarnya, gitu loh. Jadi lebih baik, ya, berdiam diri. Kalau tidak, ya, bicarakan agamamu, gitu loh. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, yang memberkati, dan yang memuliakan nama Tuhan. Dan di kesempatan ini juga saya mau pesan beberapa hal buat kita. Semoga hari-hari ini kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Semoga kita tetap semangat hidup di dalam Tuhan. Pastinya saya dan saudara mengalami atau punya persoalan, ya. Kita punya persoalan masing-masing. Jadi dalam persoalan-persoalan yang sedang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, dan mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai saya dan saudara, dan Tuhan senantiasa ada bagi kita, menolong kita,
dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Hal yang terpenting adalah hidup kita berserah kepada Tuhan, dan kita tetap percaya akan kuasa Tuhan, kita tetap percaya akan mukjizat Tuhan, dan kita percaya bahwa di waktunya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita, sebagaimana janjinya dalam firman Tuhan bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya.